Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai perbedaan fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang nyata. Nah, fakta biasanya ditandai dengan adanya hasil sebuah data penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya ditunjukkan dengan penggunaan bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian. Contohnya, pada tanggal 23 September 2021 telah terjadi bla 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 bla. Nah, itu menunjukkan tanggal sehingga itu dikatakan fakta. Ciri fakta yang kedua, informasi bersifat umum dan diakui banyak orang. Misal, menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, itu kan informasi itu umum, namun semua orang mengakui karena alhamdulillah memang saat ini COVID-19 di Indonesia sudah menurun. Itulah yang dinamakan fakta. Jadi, fakta itu berupa yang sebenarnya, berupa kejadian yang benar-benar terjadi. Ciri yang kedua yaitu opini. Ciri selanjutnya adalah ciri-ciri opini. Yang pertama, informasi mengandung pendapat pribadi baik penulis maupun orang lain. Nah, misalnya di sini saya mengungkapkan argumen saya. Saya tidak percaya adanya COVID-19 di Indonesia. Nah, saya hanya mengungkapkan seperti itu, namun saya tidak memberikan data-data yang valid kenapa saya tidak percaya. Nah, karena memang ada nyatanya COVID-19 memang ada. Berarti kan itu hanya pendapat saya, tidak bisa. Jadi itu hanya opini bukan fakta. Ciri opini yang kedua, informasi atau kalimat menggunakan kata-kata relatif, misal paling, seperti, lebih, agak, sangat, tidak mungkin, atau biasanya. Sangat indah gunung itu. Saya mengatakan seperti itu. Nah, kata sangat indah mungkin saya iya mengatakan gunung itu indah, tapi orang lain belum tentu mengatakan gunung tersebut indah. Oke, paham ya tentang fakta dan opini? Lanjut, kaidah bahasa selanjutnya adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah suatu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban atau pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Contoh, siapa yang tidak ingin bahagia? Apakah ada ketika ditanya siapa yang tidak ingin bahagia? Saya tidak ingin bahagia. Otomatis ketika ditanya siapa yang tidak ingin bahagia, orang-orang tidak akan menjawab saya, tapi saya pasti ingin bahagia. Atau contoh kedua, apakah kamu mau masuk surga? Apakah yang ketika ditanya, apakah kamu mau masuk surga? Tidak, saya tidak ingin mau masuk surga. Otomatis jawabannya kan ketika ditanya, apakah kamu mau masuk surga? Ya, bismillah saya ingin masuk surga. Nah, otomatis kata-kata tersebut atau kalimat tersebut termasuk pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu jawaban lagi karena jawabannya sudah pasti. Gitu. Lanjut ya. Ada majas ironi. Majas ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya atau itu menyindir. Contoh, 1. Harga kedelai murah sekali sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Berarti ini kan menunjukkan harga kedelai mahal, cuma disindir dengan harga murah sekali sehingga menyebabkan pabrik tahu dan tempe tutup. Seperti itu. Yang kedua, pagi sekali kamu datang, pukul 10 baru sampai sekolah. Berarti ini bukan dia datangnya pagi, berarti menyindir siswa yang terlambat. Oke, lanjut ada majas sinisme. Majas sinisme adalah gaya bahasa yang berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Contohnya, untuk apa punya banyak uang jika makan saja harus diatur timbangannya? Nah, kalimat ini berarti kan digunakan misalnya untuk para miliarder, para bilioner, dia uangnya banyak tetapi dia mohon maaf sakit-sakitan atau apa sehingga untuk makan pun dia harus menjaga pola makannya. Atau nomor 2 contohnya, dasar muka tembok tidak tahu malu. Nah, di sini langsung disindir dengan kata-kata yang menohok seperti itu. Inilah majas sinisme. Lanjut ada majas sarkasme. Majas sarkasme merupakan majas yang sindirannya paling keras di antara majas ironi dan majas sinisme. Nah, karena majas ini secara terang-terangan menyindir seseorang dengan secara langsung dan itu menggunakan kata-kata yang cukup kasar. Contohnya,
Sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin pergi liburan, jangan mimpi. Nah, itu kan langsung menyindir tapi langsung dengan kata-kata yang kasar. Dua, dasar bodoh. Soal seperti ini saja tidak bisa. Kata-kata dasar bodoh berarti kan itu langsung menyerang secara terang-terangan, itu menyinggungnya dengan terang-terangan dan menggunakan kata-kata yang kasar, sehingga dinamakan majas sarkasme. Gaya bahasa yang terakhir ada kata kerja material. Nah, pada teks anekdot banyak menggunakan kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Contoh 1, tatkala melintasi jembatan kecil itu. Nah, kata melintasi itu kan berarti melakukan suatu aktivitas. Aktivitas apa? Kamu melintasi atau berjalan melintas lewat jembatan kecil itu. Tiba-tiba orang yang suka keluar melihat seekor. Kata melihat itu suatu aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas lihat. Lihat apa? Lihat seekor ikan lele. Seperti itu. Contoh kedua, anak suku Aceh langsung melompat kolam ke dalam kolam. Nah, kata melompat itu termasuk aktivitas atau kata kerja. Aktivitasnya apa? Ya dia itu melakukan lompatan ke dalam kolam bekas orang yang mencari ikan tersebut. Oke, saya cukupkan sekian materi kaidah bahasa teks anekdot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.